Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Krenceng, yang terhormat Bapak Camat beserta Forkom Pincam, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Kejobong dan tim, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan BPD, Tomatoga, PKK, FKD, Kader Kesehatan, Desa Krenceng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Rembuk Stunting Desa Krenceng serta musyawarah masyarakat desa bidang kesehatan. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan, acara yang kedua yaitu pemaparan hasil SMD, kemudian acara yang ketiga yaitu rembuk dan musyawarah, kemudian acara yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu sambutan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Desa Krenceng. Kepada Bapak Siron disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kejobong, Bapak Salyo, Askipe, beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Kejobong, Bapak Haryanto beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Bidan Desa Krenceng, Ibu Indrawati. Dan yang kami hormati PD maupun PLD Desa Krenceng Kecamatan Kejobong. Dan yang kami hormati Ketua BPD serta jajarannya. Dan yang kami hormati Ketua FKD beserta jajarannya dan ibu-ibu anggota Forum Kesehatan Desa Krenceng yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di gedung aula pelatihan Desa Krenceng ini dalam rangka Rembuk Stunting Desa Krenceng untuk tahun 2026 dan 2027. Semoga acara nanti bisa lancar, tidak menemui halangan suatu apa. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kami tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Semoga Bapak Ibu semuanya tergolong
jadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pemerintah Desa Kerenceng mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami untuk bisa mengikuti rapat atau rembuk setunting Desa Kerenceng. Yang pertama, kami selaku pemerintah Desa Kerenceng dengan terbentuknya Forum Kesehatan Desa Kerenceng dari tahun 2014 sampai sekarang, perintisnya itu dari Bapak Kuswadi yang sampai sekarang alhamdulillah masih lancar dalam menangani kesehatan di Desa Kerenceng. Perlu kami laporkan pada Pak Camat, kegiatan Forum Kesehatan Desa Kerenceng ini kegiatannya itu termasuk sosial. Dalam arti dari kader-kader itu melaksanakan kegiatan, ada kegiatan rutin untuk apa istilahnya kepedulian kepada warga masyarakat untuk bisa kesehatan terjamin itu melalui ada jimpitan setiap berapa sebulan sekali ya, itu masih berjalan lancar alhamdulillah untuk membantu warga masyarakat Desa Kerenceng yang apabila ada kurang sehat atau ke rumah sakit, caranya dan keberatannya bisa membantu. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar. Dan kegiatannya banyak, itu rutin setiap tanggal berapa Agustus itu selalu pertemuan. Jadi alhamdulillah kegiatan-kegiatan Forum Kesehatan Desa Kerenceng masih aktif sampai sekarang. Jadi alhamdulillah kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada Forum Kesehatan Desa Kerenceng menemani kami selaku pemerintah desa untuk melaksanakan program kesehatan desa melalui Forum Kesehatan Desa. Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih matur nuwun, kayaknya pada tahun ini bisa masih berembuk dengan saya. Insya Allah nanti tahun 2027 sudah tidak saya lagi. Jadi saya berterima kasih banget ini dari Pak Kuswadi mendampingi saya bisa terkabul kesehatan Desa Kerenceng bisa terjamin dalam segi kesehatan apa saja kegiatan-kegiatan di lingkungan PSN itu bisa dilaksanakan bisa secara rutin. Namun saya mohon maaf selaku kepala Desa Kerenceng menemani saya selaku kepala desa tidak bisa memberikan kesejahteraan yang apa istilahnya maksimal dalam arti wong dewai biora ya. Ya mandiri lah. Jadi ini benar-benar kerja ikhlas. Ya, sekedar walaupun ada dukungan dari dana desa mungkin banyak kekurangannya karena keterbatasan anggaran. Maka saya selaku pemerintah Desa Kerenceng mohon maaf selama ini tidak bisa apa istilahnya mengabulkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dari Forum Kesehatan Desa ini itu diinginkan. Maka saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan saya berterima kasih atas kemajuan Desa Kerenceng, dukungan Forum Kesehatan Desa ini telah
guyub dan rukun untuk bisa kepedulian kepada warga masyarakat Desa Kerenceng tanpa gaji. Alhamdulillah sebentar lagi saya ini menghampiri purna tugas kepala desa. Mungkin selama ini saya banyak banget kekurangannya dan tidak bisa melayani Bapak Ibu selaku forum kesehatan desa ini kurang maksimal. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Jadi ini mungkin kesempatan yang terakhir ini rembuk stunting dengan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya khusus ini dari Bu Indrawati yang jadi perintis ya, membantu saya. Yuh, usul wis pokoknya Mbak. Dan nah alhamdulillah dari usulan Bu Indrawati ini sudah saya penuhi ya, PKD atau apa ya? Iya PKD itu sudah posyandu ada 2 ya. Ya berterima kasih ini dari Bu Indrawati yang telah menemani kami selama ini. Nah, banyak banget jasanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siron. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kejobong kepada Bapak Saryo SIP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kejobong, yang saya hormati Kepala Desa Kerenceng beserta perangkatnya, yang saya hormati perwakilan BPD, yang saya hormati Kadar Posyandu, yang saya hormati FKD, pengurus FKD, ketua FKD atau pengurus beserta pengurusnya, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati seluruhnya saja yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat yang besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Kerenceng yang pada hari ini menyelenggarakan rebuk stunting. Artinya program di hari ini sebagai program yang rutin yang memang dalam perencanaan itu sebelum perencanaan harus ada rebuk stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum rebuk stunting adanya MPMD ya Pak, ya terkait dengan pemotretan survei wilayah Kerenceng terkait dengan bidang kesehatan. Lalu hasil data survei itu nanti ya hari ini dibahas dalam rebuk stunting, sehingga nanti pas rebuk stunting ini nanti menghasilkan hal-hal yang terkait dengan baik penanganan stunting ataupun
pencegahan stunting. Jadi tidak terfokus pada penanganan saja, namun juga terkait dengan pencegahan stunting dan kaitannya dengan kesehatan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya juga di hari ini monggo panjenengan berembuk ataupun bermusyawarah. Jadi untuk memutuskan mana saja yang menjadi prioritas penanganan stunting, baik penanganan maupun pencegahan. Intinya selamat berembuk, semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Kejobong. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Puskesmas Kejobong kepada Bapak Waryanto S. Kepner. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kejobong, Bapak Saryo SIP beserta Kasih PM. Yang kami hormati Kepala Desa Krenceng, Bapak Siron, beserta Ketua FKD dan anggota. Yang kami hormati pendamping desa dan semua saja yang hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanahnya pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Krenceng dan dalam rangka kita melaksanakan musyawarah masyarakat desa dilanjutkan dengan rembuk stunting. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita keluar kesabaran berikutnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Habis sekalian saya hormati, seperti kita ketahui sebelum kegiatan ini dilaksanakan dari Forum Kesehatan Desa sudah melaksanakan survei mawas diri. Survei ini dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk mengetahui data-data permasalahan yang ada di Desa Krenceng ini. Nanti selanjutnya dari hasil survei mawas diri mungkin akan dipaparkan oleh Ketua FKD. Kita berembuk untuk menentukan prioritas masalah yang ada. Dan juga kita akan berembuk untuk melakukan pemecahan masalahnya. Sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan di program prioritas untuk bidang kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu cek kesehatan gratis sudah kita lakukan walaupun masih jauh, masih belum semuanya. Nanti juga bisa muncul juga di permasalahan mengenai cek kesehatan. Selain itu juga ada program pengentasan stunting dan penuntasan TBC. Itu 3 program prioritas dari di bidang kesehatan dari pemerintah Republik Indonesia. Dari hasil MMD ini nanti kita bisa meneruskan, kita bisa membawa untuk masuk ke musdes di tingkat desa dari bidang kesehatan, usulan-usulan yang mudah-mudahan bisa diakomodir untuk program di tahun 2027. Beberapa hal yang biasanya muncul, yang pertama biasanya yaitu rokok, itu sudah sangat umum, seperti kita ketahui, rokok itu bisa akhirnya merambah menjadi minuman keras
terus akhirnya ke HIV. Seperti kita ketahui, kemarin kita sampaikan juga di mini lokakarya lintas sektoral di kecamatan untuk Desa Krenceng. Untuk kasus stunted kita ada 10 kasus atau 10,2%. Nah, padahal untuk kabupaten menargetkan bisa 1 digit atau di bawah 10%. Untuk TBC, untuk di Desa Krenceng kita ada 4, yaitu 3 sedang pengobatan dan 1 yang baru. Terus ini yang lumayan yaitu HIV, Krenceng ada 2, ada 2 HIV, terus kusta Krenceng ada 1 dan itu satu-satunya di Kecamatan Kejobong. Kita ada 1 pasien kusta di Desa Krenceng. Dari lintas sektoral kemarin, hal-hal tersebut yang menjadi masalah di Desa Krenceng, dan mungkin dengan SMD bisa digali lebih dalam lagi masalah yang ada. Untuk rokok sendiri, seperti kita ketahui juga sudah merupakan suatu masalah sejak lama. Jadi untuk saat ini kita lebih fokus ke pencegahan. Jadi ya untuk yang belum terpapar, untuk yang masih anak sekolah itu bisa dikasih pengertian atau diberikan sosialisasi mengenai bahaya-bahaya merokok. Dan untuk yang sudah dewasa atau yang sudah merokok yang susah untuk dihentikan. Kita di Purbalingga ada Perda nomor 10 tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan Perbub nomor 19 tahun 2024 yaitu tentang kawasan tanpa rokok. Bukan bebas merokok, tapi kawasan tanpa rokok. Yaitu yang meliputi yang pertama fasilitas kesehatan. Di sini ada PKD, fasilitas kesehatan. Yang kedua ada tempat belajar mengajar, bisa di madrasah, pengajian, dan sekolah-sekolah. Terus untuk yang kedua tempat bermain anak, ada lagi tempat ibadah. Jadi tempat-tempat itu tempat kerja, terus di fasilitas umum dan di angkutan umum. Jadi di tempat-tempat tersebut monggo untuk bisa diperhatikan lagi, terutama untuk bisa menjadikan tempat tersebut yaitu kawasan tanpa rokok. Bisa dengan pemberian stiker dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin permasalahan yang umum di Kecamatan Kejobong ini yaitu mengenai jaminan kesehatan BPJS. Seperti kita ketahui kemarin kita ada pengurangan hampir 30.000. Salah satunya mungkin warga Krenceng juga mungkin banyak juga yang tak tahu-tahu tidak aktif. Jadi nanti monggo untuk ibu-ibu kader masyarakat dan untuk pemerintah desa untuk bisa memfasilitasi terutama untuk desil kurang dari 5 yang tidak aktif kurang dari 6 bulan. Itu bisa diaktifkan di desa melalui operator desa. Sedangkan untuk desil kurang dari 5 yang lebih dari 6 bulan tidak aktif, itu bisa didaftarkan kembali, nanti bisa sampai ke MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas Kejobong. Menginjak acara selanjutnya yaitu paparan hasil SMD dan situasi kesehatan Desa Krenceng oleh Ketua FKD Desa Krenceng kepada Bapak Ruswadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Camat Kejobong, Bapak Saryo, dereng kenal nggih Pak. Baru ketemu Pak Punten kemarin di Lokakaya Mini saya ketemu. Baru ketemu, inilah kerenceng Pak. Tentunya dengan kasih hadirnya yang kami hormati juga Bapak Kapus dan Mbak Ina sama Mbak Endang yang kami hormati. Bapak Kepala Desa Kerenceng, Bapak Siron yang sebentar lagi mau purna. Dan ini mudah-mudahan legacy yang sangat baik untuk Desa Kerenceng terkait dengan kegiatan kesehatan. Endilalah ketuanya wong edarak jadi protesnya ora terlalu galak ya. Tentu yang kami hormati beserta perangkatnya. Juga Ketua BPD Bapak Sony yang alhamdulillah membersamai Desa Kerenceng beserta anggotanya yang sangat luar biasa dan juga sering sekali memberikan masukan-masukan kepada kita selaku FKD. Terima kasih Pak. Juga ada PLD dan pendamping desa. Ini juga pendamping desa belum kenal pangapunten karena saya tidak sering ke balai desa Pak. Enggak punya meja dan kursi di sini jadi juga Mas PLD yang kami hormati juga semua saja dan tidak lupa ini juga Mbak Indar selaku bidan desa ini yang seneng nguber-uber anggaran acara gak apa-apa demi kita semua kesehatan juga semua saja teman-teman saya dari desa dari FKD yang alhamdulillah sampai detik ini walaupun tertatih-tatih masih bisa berjalan walaupun dengan kadang-kadang banter, kadang-kadang londok, kadang-kadang jagung baik, alhamdulillah bisa berjalan. Sesuai dengan angin lah ya, insya Allah kita semua yang ada di sini orang-orang hebat sehingga pastinya Allah memberikan jalan untuk kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini pagi menjelang siang hari ini kita bisa rembuk stunting Desa Kerenceng untuk tahun 2026. Dengan tiada aral suatu apa mudah-mudahan kita semua berkumpul berembuk terkait dengan kegiatan sosial mudah-mudahan betul-betul menjadi amal ibadah di hadapan Allah dan mudah-mudahan ini bentuk investasi akhirat kita sehingga nanti bisa menjadi amalan unggulan di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya perlu dan sangat kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan berkah dan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, mengawali rembuk stunting tentunya sebelum rembukan kita menggali dulu permasalahan apa yang ada di Desa Kerenceng ini. Namun demikian sebagai prolog sebentar Pak, tadi urut dulu, tadi Pak Kades menerangkan atau menjelaskan ini nun sewu Pak Camat sehingga baru kenal sih Pak. Kalau nggak kenal maka nggak sayang sehingga perlu kita sampaikan sebentar ini tadi. Ya Pak, nun sewu FKD keadaan seperti ini Pak, mati dan suri tapi banyak uripnya lah insya Allah. Keadaan di Desa Kerenceng seperti ini Pak Camat. Dan alhamdulillah kebetulan di Kejobong ini FKD hampir satu tahun ini mandan mati nggih Mbak Indang. Ya, kami terakhir itu kita bermediasi, kita ketemu sama DPRD dan Bupati ternyata di paguyuban kepala desa katanya mau disambungkan. Tapi apalah daya, kemungkinan banyak yang mau purna sehingga sampai saat ini belum terdengar infonya. Sebetulnya kami kepin mediasi Pak Camat. Oleh karenanya mungkin dengan panjenengan di sini di wilayah Kejobong nanti kita bisa bincang-bincang Pak terkait dengan FKD. Kebetulan dan dilalah ora sengaja saya itu ketua FKD kecamatan Pak, sehingga cokan celum
Ngapunten, vokal maning. Dan itu tadi disampaikan di Kerenceng sendiri itu nun sewu buat prolog biar enak jalannya nanti. FKD itu di Kerenceng terlepas dari anggaran desa yang saat ini kita tahu semuanya bahwa APBN kita di atas sana lagi tidak baik-baik saja sehingga efeknya tentunya ke kesehatan dan pendidikan yang sangat memprihatinkan. Tidak apa-apa ya, memang inilah resiko jadi WNI untuk saat ini. Hingga panjenengan pirsa semuanya sehingga sampai ke bawah anggaran itu luar biasa. Tapi namun demikian FKD tidak hanya mengandalkan dana desa, itu untuk kegiatan Pak Camat. Hanya untuk kegiatan ya Pak Anto namanya. Ya ini kebetulan pada saat itu perangkat masih baru, jadi kesininya adalah pas tidak ada anggaran untuk FKD, hanya untuk kegiatan. Tapi tidak menyurut semangat kami punya tadi sudah disinggung sama Pak Kades bahwasanya ada jimpitan desa Pak, jimpitan per rumah 2.000, berawal dari Rp500 2.000 dan sampai saat ini kita masih punya kas 24 juta. Dan itu untuk dialokasikan untuk orang sakit saja Pak. Jadi dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat. Itu tidak ada yang naik kemana-mana. Buat honor saja pada nggak mau kader. Itu alhamdulillah di sisi baiknya seperti itu. Sisi jeleknya ya banyak Pak. Nggak saya sampaikan, Pak pada ngerti. Selanjutnya tadi sudah disinggung Pak Kapus ya masuk ke keadaan desa. Kayaknya dari sini saya nggak begitu jelas karena saya nggak bawa kacamata Mbak. Udah ini saja nggak apa-apa. Saya pakai ini aja. Ini aja. Saya gantian. Ya. Pindah nggih Pak, nun sewu nggih Pak. Betul napa-napa? Oh nggih. Agak ke sini Mas. Iya. Baik. Ya ini salah satu tidak sadar diri nggak bawa kacamata. Tidaklah. Sebentar. Situasi kesehatan desa di Desa Kerenceng. Pertama, terutama yang namanya kesehatan ya, itu kesehatan ibu dan anak, ibu bapak yang dihormati. Jumlah balita untuk di Desa Kerenceng itu 224, meliputi 3 dusun Pak. Semuanya berarti balitanya 224. Yang BB sangat kurang, berarti nggak ada itu alhamdulillah Pak. Terus yang berat badan kurang, balitanya ada 18. Yang gisinya kurang itu ada 4. Ini pakainya risiko stunting nomor stunting. Nah stunting bukan keliru, bahasanya seni kata sangat. Itu ada 27 Pak. Oh 11, oh ya kan, tabu salah, alhamdulillah. Oh gitu ya. Yang risiko stunting ada 11. Terus yang ibu hamil ini peningkatannya sangat luar biasa. Banyak pengantin baru sehingga naik 27 yang hamil Pak. Berarti peningkatan ini tahun ini. Terus yang kek itu ya, ibu hamil kek ya. Oh bukan, bahasanya nun sewu ya, saya bukan dari kesehatan, gak begitu paham. 5 itu Pak, berarti mandan gering lah ya. Berarti 5, gak banyak-banyak amat sih kelihatannya. Terus next, iya. Terus terkait dengan kesehatan lingkungan Bapak Ibu. Jumlah rumah ada 918 rumah, alhamdulillah sudah banyak sekali. Nih nanti penyumbang suara banyak ini. Jumlah kakak 1.310 banyak. Berarti dikalikan 2 hampir 3.000 lah ya. 3.000 lumayan. Terus yang seterusnya akses jembatan sehat. 100% Pak, alhamdulillah. Ini dengan kepemimpinannya Pak Kades dan perangkat desa terkait dengan jembatan alhamdulillah. Jamban, iya Masya Allah. Oke. Berarti
Iya. Berarti enggak teken. Ya berarti ya benar jamban sehat alhamdulillah sudah 100% Pak. Ini bertahap sangat luar biasa alhamdulillah. Berarti bahasanya apa Pak? ODF ya apa Pak? Kalau ya ODF ini. Ini enggak ngelobo Pak, enggak hanya di data. Cek insya Allah ya akurat ya. Kecuali ya mungkin ada 0,0000 berarti enggak ada. Terus pemikiran SPAL. Inilah kalau SPAL ini Nun Sewu memang lagi di program Pak. Cuman karena keadaan keuangan desa, apalagi untuk saat ini panjenengan lebih pirso. Jadi mipil ya Pak Indra, mipil. Jadi belum bisa mencapai 100%. Lah itu mencapai 100% nggak tahu kapan ya Pak. Karena anggaran ke situnya ya di perayal untuk saat ini apalagi ya begitulah. SPAL-nya itu. Terus pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah, alhamdulillah kalau di desa sini itu kan banyak kebunnya Pak, sehingga kita lebih gampang memilah, tidak atau lain halnya kalau di kota. Di sini kalau plastiknya aman berarti kelihatan insya Allah ya. Tapi kalau di kebun itu kan kalau sampah-sampah daun buat malah rabuk, sehingga alhamdulillah lebih tertolong karena keadaan lingkungan. Seterusnya terkait dengan ketersediaan air bersih. Wah, ini ada Pamsimas, ini bagus ini. Nanti ke depannya bisa dikembangkan. Tinggal berapa persen yang belum? 1,8% yang belum. Ya, insya Allah ya ke depan 100% lah. Itu sudah bagus kayaknya. Apalagi mata air di sini bagus. Dan nanti kemarau ya mudah-mudahan nggak ada pengiriman-pengiriman karena tercukupi kebutuhan airnya. Next. Ilik ya. PHBS, pola hidup. Pola hidup bersih dan sehat. Ya. Jumlah kakaknya masih ajek berarti 1.168 kakak. Sudah banyak ini Pak Kades ya. Permasalahan perilaku. Gimana? Iya, 4 ribuan ya. Terus permasalahan perilaku. Nah, ini 4 prioritas berarti ya. Yang simpel itu. Yang pertama, rendahnya rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik. Berarti lebih ke olahraga. Olahraganya di desa itu pagi-pagi pada berangkat ke ladang Pak. Jadi olahraga yang produktif. Tapi ternyata olahraga yang produktif itu dan olahraga yang biasa beda ya. Ya minimal, kalau Pak Kanto katanya malam olahraga. Iya. Produktif banget ya. Ya. Itu masih rendah Pak Nun Sewu, ini masih rendah. Belum, ya sudah bagus lah 78,1. Ya sing berarti nganggur olahraga palingnya lansia karena keadaan sakit iyalah ya 78. Seterusnya rendahnya cakupan rumah tangga yang tidak merokok. Ini sampai kapanpun diperdebatkan nggak selesai-selesai karena masing-masing punya dalil Pak ya. Bukan hanya di kecamatan, di desa, apalagi di kabupaten lah, bosen masalah perdebatan rokok. Masalahnya mau tidak mau ini rahasia umum lah ya. Kalau di Purbalingga, rokok itu enggak berjalan, di stop, UHC-nya mandek Pak. Ya. UHC-nya mandek terutama itu. Terus pengangguran nambah banyak. Jadi kita ambil positifnya saja. Menurut saya, ini sampai kapanpun tidak akan selesai perdebatan seperti ini. Karena saya bisa berbicara seperti ini, Pak Kapus bisa seperti ini, tapi ya saya sendiri di belakang layar, ini sampai kapan belum selesai, karena cukainya terhadap negara itu sangat luar biasa, tidak bisa diberhentikan. Ini dari bawah sampai pusat, ya seperti ini hanya untuk disampaikan. Belum ada solusinya Pak Indra, makanya jangan merokok Pak Indra, betul. Ya minimal penyakitnya kan kanker ya Pak, menimbulkan kanker ya Pak tadi Simul ya.
kantong kering ya jane. Ini intermeso nggih Pak, camat pangapunten. Kok sepaneng dadi pada ngantuk. Seterusnya enggak kelihatan Pak Kanto. Nah, apa ini? Cakupan rumah tangga yang memiliki remaja putri konsumsi tablet. Nah, ini luar biasa ya Mbak Indar. 93%. Remaja putri. Sasarannya berarti anak MTS SMP ya rata-rata. Itu seperti itu. Ya, remaja ya, belum dewasa. Kalau yang dewasa dikasih apa Mbak? Gak dikasih. Iya. Terus seterusnya. Aduh. Sesudahnya itu situasi mana sih? Oh ya, yang melakukan cek kesehatan. Betul sih kayak. Berapa persen itu? Belum apal Pak. 9,6, 96, 59,6. Ini kategori bagus apa enggak Pak Kapus? Enggak. Oh iya. Sing penting sehat ya Pak. Meletup entai kayak gitu. Ya ini. Soalnya orang desa itu memang stigma. Pola pikirnya angger ora meriang ya ora ngecek. Itu memang seperti itu. Mereka angger cek dadi anak penyakit T. Dadi lah mending ora. Lah imbas saya 2 BPJS ora aktif. Cut nggih 30 ribuan nggih Pak. Ya. Ya untuk itulah yang anggarannya ke sana. Terus seterusnya, ya ini nun sewu. Tadi ada ya Pak, nun sewu miss dikit. Saya luruskan juga Pak Kapus. Terkait dengan DBD ada 8, BD demam berdarah ada 8, TBC ada 4, ya Mbak. 3 ya tadi menyampaikan 4, 1 baru. Mudah-mudahan jangan kelamaan ya. Terus terkait dengan HIV menurut kami 1 Pak. Ya menurut kami tadi panjenengan menyampaikan ada 2 ya. 1 di wis rumah. Iya makanya iya. Mudah-mudahan 1 sajalah. 1 saja. Iya. Dan nanti cepat mari. Ya Allah berkehendakan gampang banget nggih. Ini 1 Pak, saya jangan ditambah-tambah. Kau disampaikan kecamatan di sini kau nyongkong renceng. 1 saja Pak, nggih. 1, ini ya bu kecelakaan, bu apalah walau alam orang ngerti. Nggih. Terus penyakit kusta, ini terdetek belum lama ya Pak. Terdetek belum lama, 1. Ya ini. Satu-satunya. Tapi masih aktif Pak. Masih teng ngopong nggih. Pahal. Nggih. Kusta. Iya. Ya, penyakit ini menular ya, bisa kusta ya. Itu walaupun ini rahasia ya juga lingkungan dan keluarga ya panjenengan monggo lah kondisikan hingga tidak menular. Kadang-kadang kita kan selaku lingkungan pekewuh apalagi tidak pada porsinya. Hingga monggo dikondisikan rahasia tapi ya umum. Terus yang seterusnya diare. Diare itu 35. Diare itu kan mangsan berarti nggih. Penyakit mangsanan. Untuk saat ini 35. Itulah keadaan penyakit menular di Desa Krenceng untuk sementara ini dan mudah-mudahan sementaranya ke depan bisa tetap tambah bagus lagi. Ini hilang semuanya. Next. Iya. Penyakit tidak menular di Desa Krenceng ini Pak. Tidak menular berarti tidak berbahaya untuk orang lain. Hipertensi atau darah tinggi 54 rata-rata kesepuan nggih. Nah, terus diabetes gula 7. Ya, ini tidak menular. Terus gangguan jiwa ya penyumbang terbanyak ranking 7 Pak. Di tengah, di Krenceng di tengah. Karena di Kejobong itu ada 200 sekian Pak. Datanya seperti itu. Dan Siti sudah di rumah. Biyunge wingi laporan. Biyunge laman dan metu kata Sunatan. Siti ini artis Kejobong ya, Kecamatan Kejobong sudah di rumah tapi ganti biyunge. Oke. Tuh.
biyunge jere medal. Oke. Itu alhamdulillah kader ini juga satu prestasi untuk kader Kejobong itu memberikan obat bergilir Pak. Karena keadaan rumah, terus itu di Kejobong Pak, seperti itu di Kerenceng alhamdulillah keluarga bisa mengkondisikan semua. Termasuk ya ODGJ tapi jinak kalau di Kerenceng. Menanginyong ya wis pada meneng ya lah. Nggih. Kados ngaten. Insyaallah 16 ya tidak lah. Kalau langgar kan 30 sekian. Kejobong ranking pertama penyumbang ODGJ di Kabupaten Purbalingga. Terus, iya, untuk detik ini Pak Kapus sama Pak Camat mohon ditindaklanjuti, mungkin agak lupa diarenya terlalu di bawah mungkin. Saya dulu pernah minta sama DKK untuk per bulan atau dibikin rumah singgah karena kami merasa begini Pak Nun Sewu, orang seperti itu punya BPJS, banyaknya punya BPJS, kalau belum dibikinin. Tapi begini Pak masalahnya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, tergantung moodnya. Sedangkan BPJS itu aturannya menang sendiri, karpe dewek. Oleh wong gembrung kon degawangan kon foto. Saat ini kan pajak, kadang-kadang buatan purun. Nah itu lagi saya berupaya supaya tidak harus hadir. Itu mohon nanti Pak Kapus sama Pak Camat disambungkan kami untuk seperti itu. Karena merasa repot Pak. Satu contoh di sini, ini juga rasa wadul saya di lapangan itu. Satu rumah ada yang 3 Pak. Anggeragi nopo nggih. Ketika lagi mogok, saya repot banget. 3 ini seperti itu. Kalau dibiarkan, dari bawah lagi, dari nol lagi. Seperti itu. Dokter nggak bisa bilang apa-apa karena aturan BPJS itu kan sendiri. Itu di administrasi. Itu seperti itu. Yang kami keluhkan terutama di Kejobong seperti itu Pak. Ya monggo lah dengan lobby-lobby panjenengan mungkin ada keistimewaan untuk anak-anak yang luar biasa ini. Orang-orang yang biasa. Itu satu contoh. Seterusnya sudah ya. Nah, tinggal permasalahan ya, tinggal permasalahannya. Mungkin saya geser ke sana nggak apa-apa lah ya, biar macane mantan genah. Apunten. Setelah saya paparkan tadi, muncul permasalahan kesehatan di Desa Krenceng. Yang pertama, rendahnya cakupan rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik olahraga, permasalahan pertama. Yang kedua, rendahnya cakupan rumah tangga yang tidak merokok yaitu 14,2%. Ketiga, rendahnya cakupan rumah tangga yang melakukan cek kesehatan minimal 6 bulan sekali, masih 50, sekian. Cakupan rumah tangga yang memiliki remaja putri mengkonsumsi obat, ini sih tablet tambah darah nggih. Sudah tinggi ya, Pak. Ya. Terus penambahan stunting berarti ya. Permasalahan kesehatan berarti seterusnya ya. Rumah tangga melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk seminggu 1 kali. Berarti alhamdulillah sudah agak berhasil Bapak Ibu yang kami hormati. Kita tidak harus modal banyak, kita menggunakan atau memanfaatkan forum-forum yang ada untuk mereka atau masyarakat itu sadar supaya airnya itu, sarang nyamuk itu selalu diperbarui. Berarti kalau kita punya itu ngirit anggaran, ikut kegiatan RT, kegiatan banyak sekali di sini kegiatannya. Terusnya resiko stunted 11 balita berarti 9% ini kategori banyak apa enggak Pak Kapus? 9%, 11? Enggak ya? Lumayan enggak lah ya, malah ragu-ragu. Ditemukan penyakit menular, kusta 1, TBC 3, DBD 3. Tapi ada penanganan khusus dari pemerintah ya Pak, untuk kusta. Ada. Berarti ya, berarti tidak tertopang oleh desa, tidak harus untuk itu. Oke siap. Oke, langsung ke anu ya. Kasus PTM,
hipertensi, diabetes mellitus. Seterusnya cakupan SPAL. Nah, inilah SPAL saya akui Pak di Desa Krenceng yang sangat berat, yang sangat PR bagi kami, itu SPAL. Ini juga menjelang purnanya Pak Kades ini SPAL-nya masih banyak, berarti warisan itu nanti untuk Kades berikutnya. SPAL, butuh biaya yang mandan lumayan. Itu Pak Indra itu yang sering mengurusi. Next Mbak. Nah itu prioritas permasalahan yang ada sehingga nanti bisa untuk menuju rembuk stunting pada intinya. Oleh karenanya, monggo kepada forum ya. Oh ya, ya oleh karenanya nanti setelah saya ini pemaparan untuk bahan untuk rembuk nanti sehingga kami tentunya banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak pas. Inilah keadaan Desa Krenceng, monggo nanti dirembuk. Oleh karenanya untuk selanjutnya, iya, iya. Oh iya, iya. Oke. Demikian keadaan terkait dengan kesehatan desa untuk Desa Krenceng, bidang kesehatan mungkin belum 100% yang namanya itu kan belum 100% prediksi, tapi insya Allah ya 90, sekian persen untuk bahan kita berembuk nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan tentunya, banyak tutur kata yang tidak pas dan terlalu lama. Saya akhiri, wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Forum Kesehatan Desa Krenceng. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari pendamping desa. Kepada Bapak Singgi Handoko disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat Kejobong, kepada yang terhormat Bapak Kapus Kejobong, kepada yang terhormat Bapak Kades Kejobong, Krenceng, kepada yang terhormat rekan pendamping, kepada yang terhormat Ketua BPD dan strukturnya, kepada yang terhormat seluruh tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara rembuk stunting. Tidak lupa sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Non sewu Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu Bapak Camat yang baru Bu. Bapak Ibu-Ibu sudah kenal apa belum Bu? Iya ini baru Pak Camatnya ini, ya, luar biasa, masih muda sekali. Dari Kejobong juga, Lamuk ya, sangat luar biasa. Masih muda dan sangat luar biasa. Ini kayaknya nanti Kejobong akan jauh lebih baik ya Bu. Karena pendampingnya kadang dioprak-oprak ibain. Terima kasih Pak Camat. Non sewu Bapak Ibu sekalian, dalam rutin pembangunan desa tahunan itu desa itu ada yang namanya RKPDes Bu, rencana kerja. Dan dalam rencana kerja pemerintahan desa itu
salah satunya perencanaan itu ada stunting, Bu. Jadi pada hari ini ketika kita bertemu di sini untuk rembuk stunting, tentu saja itu nanti akan menghasilkan berita acara yang usulan-usulannya itu nanti akan masuk RKPDes, APPDes. Di situ nanti tentunya akan ada pendanaannya, kalau sudah masuk APBDes. Nah, non sewu hari ini kita akan melaksanakan rembuk stunting. Kalau stunting itu ini sudah bidangnya, kayak ada Pak Kapus, Bu Bidan, ada kader-kader yang luar biasa ini, kader terpilih, merupakan kader terpilih yang tidak ada bayarannya, Pak, ikhlas ini lahir batin. Jadi hari ini nanti silahkan panjenengan itu mengusulkan, usulan itu semuanya lah, usulkan saja, usulkan. Nanti ada tim yang memprioritaskan usulan-usulan dari panjenengan. Jadi yang biasa masuk itu ada PMT dan nanti mungkin mau ada sarprasnya, sarpras untuk pencegahan dan penurunan stunting, silahkan saja. Usulan, karena apa? Karena ada tim tersendiri nanti verifikasi untuk usulan panjenengan. Jadi panjenengan mengusulkan apa saja silahkan, karena itu masih dalam usulan. Prioritasnya nanti akan diprioritaskan oleh tim verifikasi. Dan itu nanti mungkin bulan depan sudah dibentuk untuk masing-masing desa. Saya tidak akan cerita banyak lah ya, Bu. Intinya jadi kita hari ini melaksanakan rembuk stunting yang tujuannya untuk mencegah dan menurunkan stunting. Dan ini tertuju pada Perpres nomor 72 tahun 2021. Di mana regulasi untuk program ini dari pusat sampai ke desa, dan desa ini ya hari ini kita melaksanakan itu yang nantinya akan dimasukkan ke rencana pembangunan, rencana kerja pembangunan desa. Di situ nanti ada pendanaan setelah di APBDes itu nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu, karena kapasitas saya ada ceritanya itu di rencana kerjanya. Mungkin seperti itu saja, Bu. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pendamping desa. Menginjak acara selanjutnya yaitu rembuk dan musyawarah. Monggo kepada Bapak Ketua FKD untuk memimpin jalannya musyawarah pada siang hari ini. Monggo pada Bapak Ruswadi disilahkan. Nun sewu, semua saja diteruskan pangapunten jeda sebentar sama Pak Kepala Pendamping Desa. Ibu Bapak yang kami hormati, setelah
ada pemaparan dan tadi sedikit ada arahan menuju nantinya untuk berembuk, muncul permasalahan kesehatan di Desa Krenceng. Dan nanti kita rembuk bersama-sama skala prioritasnya mana yang perlu diprioritaskan dan mudah-mudahan semuanya bisa untuk diselesaikan atau ada solusi sehingga nanti pemerintahan desa bisa mengalokasikan hal tersebut. Pertama, rendahnya cakupan rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik, olahraga. Ini dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Dan ini untuk kali ini forum, monggo semuanya, semua saja. Itu gimana? Senam. Ya, ini kembali ke forum, Bang Apunten. Ya, biasanya forum ini enggak sedemikian diam loh Pak, nih Bang Apunten. Kadosipun nonton Pak Camat dan yang lain kelihatannya. Tapi malah kami senang ini Pak Nusewu. Ini juga peningkatan setelah kemarin kita evaluasi. Biasanya enggak seperti ini, biasanya cair banget ini. Mbak Anila Bu. Ya Pak Karno nanti. Ya, itu. Yang kedua kali yaitu rendahnya cakupan rumah tangga yang tidak merokok. Nanti mungkin ada solusinya lah. Terus gimana? Ya rokoknya pateni ya. Ya. Ya paling ya. Cuk siji nopo kepripun? Nggih, biar biar satu biar enak ya. Ya, biar enak cepat, masalah jam 11 lebih, mbok nanti nabrak beduk. Ya. Nggih, pertama nggih, nuwun sewu. Pertama rendahnya cakupan rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik. Solusinya mau bagaimana ini baru mencapai 78%. Dulu sudah ada tapi ya senam sing melu ya malah perempuan yang muda-muda malah Pak, saya sering Pak Camat. Padahal tok sing sepuh-sepuh, kenang lucu-lucu jane nggih. Iya, satu-satu lah. Kita slow tapi cepat biar biar cepat, slow tapi menghasilkan rembukannya. Baru 78%. Paling tidak kita dalam tahun yang akan datang naik 79 minimal ya. Iya. Lah kan tetap naik mbok lah 0,9. Terus ini gimana? Langsung begitu saja mbok Pak. Biar cepat ya. Ya, biar per item saja ya. Ini bagaimana? Jangan pada paham ya. Mengadakan senam gratis. Sing penting anak instrukture. Hah? Strukturnya sih mboten purun gratis Pak Kades. Oke. Nah itu paling nanti begini. Ini bukan aklamasi ya, tetap rembukan gitu Pak. Cuman mandan ben cepat. Ini sudah pernah Pak, cuman stuck gitu loh. Dulu itu permasalahannya hanya di instruktur pimpinan senam sing joget teng ngarep lah. Nun sewu, untuk itu biasanya berapa? $150. 100 sampai 150. Satu pertemuan. Oh, sing ajak larangan. Sing ajak larangan. Apa saya? Iya, kok Mas Santo bingung sih? Iya. Iya, itu berapa? 150.000, taruhlah 200.000 lah gua anggaran. Syukur deal segitu enggak ya minimal iyalah. Oke. Berapa kali ajak anggar gratis jangan keseringan, melasi anggarannya. Minimal satu bulan sekali gitulah. Oke. Hah? Mas. Kok karepe enggal minggu, Pak? Oh, kayak gue. Ya gimana? Pak Karno ini berapa kali? Ngumpul.
Oh iya. Iya. Jadi yang namanya ya Nun Sewu, yang namanya solusi kan tidak harus 100% ditopang lah ya. Minimal yang belum dulu kan belum. Hemat saya 1 bulan sekali yang dari instruktur dari itulah kita namanya usul, itulah usul barang tetambah ya alhamdulillah, barang ora ya apalah. Usulan berarti setiap bulan lah, setiap bulan nggih. Ya, tepat. Dalam ya. Dari hasil SMD itu caranya ya apa ya hasil sampel Pak. Ya. Ya. Ya lebih ke anunya lah ya. Biar anu lah ya. Gimana? Begitu? Ada lagi yang usul, jadi mari substansinya biar anu lah ya. Ya, alhamdulillah. Aku belajar. Oh, berarti kreatif ya. Berarti masalah itu tidak harus diselesaikan, tidak semua harus diselesaikan dengan materi ya. Ya, oke. Berarti kreatif, bagus. Kita usulkan tiap bulan untuk 1 desa. Setuju ya? Instruktur nanti itulah. Itu salah satu itu. Sudah? Begitu? Yang seterusnya. Mana, Mbak? Pak? Masalah yang kedua. Merokok. Itu sudah kami lakukan, Pak. Tapi dicelekep, Pak. Kita bikin stiker sudah. Tapi dicelekep. Oke. Sudah kita bikin stiker minimal di ruang-ruang publik lah ya. Di ruang publik. Ya. Itu dibikin lagi. Ruang publik kan hanya balai desa, PKD. Wis wong tuang balai desa bae. Kan balai desa orangnya kalau udut kan enggak dianu. TPK enggak udut, Bu. Coba enggak udut. TPK-nya enggak ngerokok enggak. Masjidnya enggak merokok enggak, ya. Lah iya maksudnya. Ya ini Nun Sewu lah, ini bukan saya perokok, bukan membela diri, tapi kayaknya ini sadar diri saja lah ya, tidak harus ada tulisan. Ada ruang tersendiri, iya, tambah anggaran Pak. Iya, iya, ruang dan stiker, iya, iya Pak Kapus seneng asing emang ana mburi. Mal mburi Jumas, oh iya. Basecamp dengan ya, berarti stiker dan bikin ruangan. Lah terrealisasi kalau orang kan terserah lah Pak Indra iki urusan engkola. Ya, nanti kan bisa muncul ya Pak. Saya kira seperti ini ya. Bener Bok caranya begini Pak. Musyawarahnya seperti ini, bener? Ya, Bok salah maksudnya. Salah disetip lah ya. Seterusnya Mbak, nomor 3. Pak kapan bagi siapa sih operatornya sih? Nomor 3 permasalahannya. Iya. 3. Berapa persen? 90%, 99. Wis aman, tinggal melanjutkan. Dan dana itu sudah biasa lah ya untuk apa namanya Mbak? Singanu gratis lah ya. Ya itu tinggal dilanjutkan saja Mas Santo. Berarti bisa ada solusi. Aman. Cek tuku setik dan lain-lain itu ya itu memang kita separuh harga ya Pak. Itu nggak bisa gratis Pak Nun Sewu. Kalau gratis kehabisan nggak nyampe ke tahun berikutnya. Sehingga itu misalnya harga 10.000 berarti bayarnya 5.000 kados ngaten. Ya itu di pos bidu. Ya.
Sekarang jadi 1, dulunya Posbindo, sekarang jadi ILB Puyeng. Berarti separuh harga 50% diambil dari DD. Dinukokna lah. Sudah berhasil berarti sampai 99%. Seterusnya? Standar. Ya, dia 9 ini. Mister tangannya burung enggak? 11 ya. Ini dilanjutkan saja atau ditambahi? Tidak ditambahi, tidak. Cukup. Berarti itulah sudah masuk itu ya Mas. Berarti sudah penanganan, tinggal meningkatkan. Berarti seperti itu ya. Tinggal meningkatkan standar. Berarti tahun ini mudun apa munggah? Tambah apa kurang? Stabil. Stabil kok kayak gue ini ya. Standar berarti kan penanganannya dari hamil kok penanganannya bukan SMA ya, bukan ya. Bukan SMP SMA bukan ya. Baik, tepat sasaran. Ya. Terus berarti dilanjutkan Mas Santo. Bagus ini, sudah ada solusi. Berarti ini melanjutkan bukan permasalahan ya. 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 Dulu ini loh, sabar. Lanjut. Mana ya? Sepale dikit Bok apa? Iya, sepale Pak Indra Nun Sewu, ini dah monggo lah dibikin bagaimana, syukur-syukur nanti ada pengembangan, artinya misalnya ada 10 untuk swadaya masyarakat, misalnya gawe ya gawe dewek aja terima, jadi Pak Indra, itu nggih. Tahun ini berapa Pak Indra spalnya? Berapa? Spalnya berapa Pak? Wah. Ya, terima kasih. Sedikit terkait dengan spal. Kebetulan untuk tahun ini mungkin spal malah nggak ada anggaran, Mas. Untuk tahun ini belum dianggarkan untuk spal. Ya. Kemudian Nyun Sewu nggih, memang terkait dengan spal. Kebetulan saya yang di lapangan itu Nyun Sewu, kami hampir tiap tahun itu nopo nggih istilah nggih. Pasti ada permasalahan terkait dengan spal. Sehingga memang Nyun Sewu kemarin kita dengan Mbak Wida, Mbak, sementara spal kayaknya pending disit bae. Permasalahan yang biasa kami temukan yang pertama itu terkait dengan penerima manfaat spalnya. Biasanya anggarannya sudah ada, ketika kita mencari sasaran siapa Pak ini? Penerimanya lagi, penerima manfaatnya itu kita kesulitan di situ. Juga pernah kita alami ketika sudah ada nama-namanya, ketika kita sampaikan itu bahkan ada yang tidak punya lahan sama sekali untuk membuat spal. Tuh. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan ini kebetulan nanti tanggal 1 Juli itu sudah ada musdes untuk perencanaan. Monggo silakan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan kesehatan diusulkan. Hanya harapan kami yang pertama, paling tidak kami dari desa dibantu untuk paling tidak ketika usulan spal itu misalkan per tahunnya 10 orang, kita diberi masukan nama-nama tapi yang kira-kira sudah pasti mau menerima. Itu. Kemudian kendala yang kedua, biasanya saya nggih kalau di anggaran itu biasanya hanya boleh untuk pengadaan materialnya. Sementara kalau hanya materialnya saja yang kita berikan, itu biasanya ya nyuwun sewu nggih, pernah kejadian itu wis dewehi material akhirnya tapi spalnya tidak ada. Akhirnya memang nyuwun sewu isi rauli jabak jasuli tak sampai tapi aja domong nah ya. Akhirnya kita akali untuk spalnya itu kita anggarannya semuanya untuk material, tapi di situ kita diiguhkan
Ya sing penting anggarannya semeno ya. Jadi kita tenaga dari kita. Nah itu juga kesadaran, dibantu kesadarannya karena kalau mereka mau membuat sendiri, kita fasilitasi material itu pasti penerima manfaatnya lebih banyak. Itu beberapa permasalahan terkait dengan SPAL. Ada yang tidak punya lahan sama sekali. Nah itu juga kita sudah tidak bisa. Itu memang di wilayah Dusun 1 itu pernah. Ya nyuwun sewu dia orang mampu lagi. Tapi memang karena sama sekali tidak punya lahan. Enggak nekon nyiling oleh tangga, bayi orang gelem ya. Nah itu memang salah satu permasalahan itu. Kemudian juga nyuwun sewu yang masih agak sulit justru di wilayah Dusun 2 Pak Kuswati. Nah itu memang akhirnya ya saya sendiri yang ngurusi kadang-kadang mending dialih nang gitu disit ngelor kan dan lumayan. Nah itu juga masuk permasalahan itu ya. Paling tidak kami dibantu sosialisasi, syukur dibantu mereka punya kesadaran gawe dewek disit. Nah itu kan. Kalau enggak paling tidak kami diberi data, kemudian ketika sudah ada muncul anggaran dipastikan penerimanya. Itu kan hampir tiap tahun nyuwun sewu, hampir tiap tahun anggarannya ada, kita mencari penerima manfaatnya, sudah ada namanya, kadang tinggal eksekusi, kadang-kadang ada yang tidak sanggup dan sebagainya. Nah itu juga mohon bantuannya itu. Mungkin sebentar itu dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari pihak desa. Alhamdulillah Pak, jadi dulu pernah kita mengadakan untuk sadar diri terkait dengan SPAL. Kita lintas sektor, kita mengundang dari puskesmas, kepolisian, kecamatan, dan itu ada hasilnya. Ya monggo ke depan nanti insya Allah kami koordinasi sama semua teman-teman untuk prioritaskan di lingkungan masing-masing sehingga nanti bisa muncul penerimaan manfaat. Dan nun sewu Pak Indra, ketika mau eksekusi kami dilibatkan, insya Allah kita ya orang kita ngomong-ngomong gitu ya. Karena dulu pernah mengalami SPAL yang buang maring jalan raya, sekarang alhamdulillah sudah tinggal itu RT 5 apa RT 6 sini nih. 6 ya itu. Dilalah pada saat itu enggak ketemu sama orangnya. Nah, itu ternyata ada solusi. Berarti kita usulkan seperti itu. Dan nun sewu disclaimer dulu ya Pak. Untuk FKD itu memang kita sudah komit dari dulu, dari 2017 ketika masuk ke rembuk musdes, kita itu masuknya sudah usulan semuanya sehingga tidak harus ketua hadir pun nggak masalah karena sudah print out. Biasanya angka apa saja yang diusulkan seperti itu. Memang kita belajar dari dulu itu usulannya nggak mipil, tapi nggak seketika, tapi kita sudah direncanakan sebenarnya rupa. Sehingga mohon maaf ketika nanti udah beberapa tahun kita memaksimalkan teman-teman, tidak harus ketua yang datang, itu yang penting usulan itu tersampaikan Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak Kuswati, kalau nggak salah ingat saja rembuk stunting tahun kemarin, saya pernah meminta data terkait dengan yang SPAL, yang belum memiliki SPAL. Itu sampai saat ini saya belum diberi Ibu Bidan. Katanya dulu mau mendata dan sampai saat ini. Jadi kita memang nyuwun sewu kita dari desa sampai saat ini belum tahu. Tadi ketemu angka sekian persen juga kami datanya nyuwun sewu ya. Saya pernah minta data itu dan sampai sekarang belum diberi. Nah itu paling tidak kalau kita ada datanya nanti ya dalam rumusan anggaran kan kita bisa itu. Kemudian terkait dengan usulan monggo lagi nanti tanggal 1 Juli itu juga menentukan. Kemudian tidak hanya di usulan, nanti pada saatnya penetapan itu juga ada tim. Ya harapannya mungkin mudah-mudahan tahun ini ada tim dari kesehatan yang bisa masuk sehingga memang pada saatnya penetapan juga ikut andil di situ karena setelah perencanaan nanti ada tim untuk memprioritaskan kegiatan. Terima kasih Pak. Ya,
Terkait dengan data Nun Sewu ini karena keadaan lah ya. Dulu itu kita sudah mendata semuanya dan sama Mbak Widya. Ya pun karena ada anu lah ya, apa penyesuaian dan lupa. Ya mohon maaf ini. Nanti kita data ulang Pak, insya Allah. Nah terkait dengan jujur untuk dari kesehatan Pak, memang kita beberapa tahun ini agak menjauh Pak Nun Sewu. Memang kami lagi beberapa tahun yang belakang memang kami lagi agak mundur alon. Tapi tetap jalan pada dasarnya, insya Allah ya. Seterusnya, begitu ya berarti ya. Nah, sudah, ya. Berarti alhamdulillah rembuk untuk stunting terutama sudah muncul, terutama di sini adalah stunting. Apa-apa yang sudah disampaikan, apa-apa yang kita sudah rembuk, ujungnya untuk masyarakat kita, terutama yang 11 itu ya, yang resiko ya Mbak, yang itu resiko stunting. Mudah-mudahan dengan sumbangsih pemikiran kita, waktu kita, tenaga kita untuk rembuk stunting ini bisa terlaksana dan bisa terakomodir dengan baik. Apalagi saya percaya untuk perangkat sudah muda-muda lah ya, insya Allah sudah daya ingatnya lebih kuat karena zaman juga lah yang menuntut seperti itu. Mohon kiranya hanya itu atau ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita sayonara? Mbak Ani ketuanya kok kepengen menyampaikan? Enggak, oh ya, enggak. Berarti sudah teragendakan semua dan mudah-mudahan ini solusi ya, solusi dengan rembuk kita saat ini bisa terrealisasi untuk masyarakat Desa Kerencang khususnya bidang kesehatan. Amin Allahumma amin. Awal sampai akhir tidak lupa dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelebihan saya berbicara. Mungkin ada beberapa hal yang tidak pas di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diwaraskan dan distabilkan semuanya, terutama ekonomi kita menuju yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FKD Desa Krenceng. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutup. Monggo sebelum ditutup apakah ada yang masih ingin dibahas Bapak Ibu? Mboten cekap? Cekap nggih? Nggih. Demikian tadi acara demi acara sudah kita lewati nggih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu nanti mengambil makan siang terlebih dahulu nggih Bu sebelum Bapak Ibu sebelum pulang rumah.